Kalian pernah nggak sih merasa seperti seorang pelari maraton yang tiba-tiba melihat sekelompok mahasiswa berlari ke arah lain dan merasa ikut-ikutan juga buat bergabung? Atau mungkin kalian pernah ngabisin waktu berjam-jam untuk mencari tahu tentang tren terbaru di industri kalian hanya untuk menemukan diri kalian terjebak di dalam siklus tanpa akhir dari ide-ide baru? Jika iya, selamat. Kalian mungkin mengalami yang namanya Shiny Object Syndrome atau SOS. Hari ini, kita akan membahas cara untuk mengatasi sindrom ini sehingga kalian bisa tetap fokus dan meraih sukses yang kalian impikan. Mari kita gali lebih dalam. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita coba memahami mengapa kita cepat terpesona oleh objek mengkilap ini. Dalam dunia yang terhubung seperti sekarang ini, kita dikelilingi oleh berbagai macam informasi dan peluang baru. Dari media sosial hingga podcast dan seminar daring, segala sesuatunya menarik perhatian kita. Namun, tanpa strategi yang tepat, semua itu bisa membuat kita kehilangan fokus. Mari kita lihat lebih dalam tentang sindrom ini dan bagaimana kita bisa mengendalikannya. Pada dasarnya, Shiny Object Syndrome adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan fokus pada satu proyek atau tujuan karena tergoda untuk mengejar hal-hal baru dan menarik. Ketika kita seharusnya bekerja keras pada tujuan kita justru teralihkan oleh kemungkinan yang terlihat lebih baik atau lebih menarik di luar sana. Mari kita mulai mengeksplorasi tanda-tanda bahwa kalian mungkin terjebak dalam terowongan gelap bernama Shiny Object Syndrome. Bayangkan kalian sedang bekerja keras pada sebuah proyek yang kalian yakini akan menjadi titik balik dalam karir kalian. Namun, tiba-tiba, kalian melihat iklan untuk kursus online terbaru yang menjanjikan rahasia sukses dalam waktu singkat. Rasanya sangat menggoda, bukan? Nah, ini adalah saat di mana tanda-tanda SOS muncul. Tanda yang pertama yaitu proyek terabaikan. Ketika kalian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan proyek yang sedang berlangsung, ini bisa jadi sinyal bahwa kalian terjebak dalam sindrom ini. Misalnya, karyawan inisial yang tengah mengerjakan laporan penting tiba-tiba merasa teralihkan oleh ide untuk memulai blog baru atau merencanakan kampanye media sosial. Proyek yang sedang dikerjakan menjadi terabaikan, dan walaupun ide-ide baru itu menarik, hasil akhir dari pekerjaan yang telah dimulai bisa terancam. Hal ini menciptakan siklus di mana kalian terus-menerus berpindah dari satu proyek ke proyek lain, tanpa merasakan pencapaian yang berarti. Kemudian, tanda selanjutnya adalah mengikuti tren tanpa berpikir. Kalian mungkin merasa seolah-olah mengikuti arus tren tanpa pertimbangan. Apakah kalian pernah mendaftar untuk kursus baru hanya karena teman-teman kalian melakukannya? Atau bergabung dalam diskusi tentang teknologi terbaru tanpa benar-benar memahami bagaimana hal itu akan berkontribusi pada tujuan karir kalian? Hal ini bisa mengarah pada perilaku impulsif yang tidak sejalan dengan visi pribadi kalian. Kalian mungkin terjebak dalam kesibukan tanpa hasil yang nyata. Terakhir, kehilangan minat. Ada kalanya kalian mulai merasa bosan dengan proyek yang sedang dikerjakan. Rasa bosan ini tampaknya muncul begitu saja, menggantikan semangat saat melihat sesuatu yang baru dan menarik. Perubahan fokus ini jelas menandakan SOS. Perasaan ini bisa menjadi penghalang ketika kalian berusaha untuk menambah nilai pada pekerjaan kalian. Sekarang, setelah kita memahami tanda-tanda SOS, mari kita beralih ke cara untuk mengendalikan gejala-gejalanya. Salah satu teknik yang sangat efektif adalah Solomon's Paradox. Konsep ini berasal dari nama Raja Salomo yang dikenal bijak dalam menilai situasi. Ketika kita menghadapi keputusan penting, kita sering terjebak dalam emosi kita sendiri. Dalam kondisi ini, disarankan untuk mengadopsi sudut pandang orang lain. Saat kalian dihadapkan pada pilihan yang sulit, ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Apa yang saya sarankan kepada teman saya yang ada di posisinya? Dengan berbicara pada diri sendiri dalam konteks yang lebih objektif, kalian dapat mengurangi kecenderungan emosional yang kadang-kadang memperburuk situasi. Misalnya, jika kalian merasa ingin meninggalkan proyek yang telah dimulai, coba bayangkan jika seorang teman ingin melakukan hal yang sama. Apa yang akan kalian katakan? Dengan cara ini, kalian lebih mampu melihat pro dan kontra secara lebih terperinci. Seiring kalian mengenali tanda-tanda dan menggunakan teknik yang bermanfaat, penting juga untuk memisahkan peluang yang berharga dari sekadar distraksi. Dalam dunia yang penuh dengan kesempatan yang bersinar, kadang sulit untuk melihat mana yang sejalan dengan tujuan jangka panjang kalian.
Ajukan pertanyaan ini pada diri sendiri sebelum mengambil tindakan. Apakah peluang ini mendekatkan saya ke tujuan jangka panjang saya? Apa saja konsekuensi dari mengejar peluang ini? Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jika peluang itu tidak sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, mungkin sudah saatnya untuk menolak tawaran tersebut dan mempertahankan fokus pada rencana yang telah kalian buat sebelumnya. Terakhir, untuk mengambil langkah maju yang lebih terukur dalam karir, pastikan untuk mengikuti tips berikut. Menetapkan tujuan jangka panjang. Penting untuk tahu kemana kita ingin pergi. Tujuan yang jelas menjadi panduan ketika perhatian kita mulai terbagi. Misalnya, jika tujuan kalian adalah mencapai posisi manajerial, pastikan setiap langkah yang diambil dari pendidikan hingga pengalaman kerja mendukung pencapaian itu. Evaluasi rutin. Luangkan waktu untuk merenungkan kemajuan kalian. Apakah langkah yang diambil mendukung tujuan tersebut? Evaluasi ini tidak hanya tentang apa yang telah dicapai, tetapi juga tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Misalnya, jika kalian merasa terjebak, evaluasilah. Apakah tujuan kalian masih relevan atau jika ada perubahan yang perlu dilakukan? Diskusi dengan mentor. Bicaralah dengan seseorang yang kalian percayai, seperti mentor atau teman yang berpengalaman. Diskusi dengan orang lain seringkali bisa membawa perspektif baru dan membantu kalian melihat pilihan dari sudut pandang yang berbeda. Terkadang, kendala yang kalian hadapi menjadi lebih mudah diatasi dengan mendapatkan masukan dari orang luar. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari semua ini? Menghadapi shiny object syndrome adalah tentang menyadari apa yang benar-benar penting dalam karir kita. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, menggunakan teknik seperti paradoks Solomon, dan lebih bijak dalam menilai peluang, kita bisa menjaga fokus dan meningkatkan produktivitas kita. Ingatlah, kesuksesan bukanlah tentang mengejar setiap kesempatan yang bersinar, melainkan tentang berkomitmen pada perjalanan yang telah kita pilih. Apa pengalaman kalian dalam menghadapi shiny object syndrome? Tinggalkan komentar di bawah tentang cara yang kalian lakukan untuk tetap fokus. Jika kalian menikmati video ini, berikan jempol dan langganan untuk lebih banyak konten tentang psikologi dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.